Wali Songo hanyalah fiktif dan mitos. Duriyahnya sudah terputus. Yang ada hanyalah Pak Alawi di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, apakah pernah kita ini mendengar ada orang di Nusantara yang mengatakan bahwa Wali Songo adalah mitos, hanya cerita fiktif belaka? Coba dijawab. Dan kalau memang ada, tolong sertakan buktinya, mungkin di tulisan atau mungkin di video atau di mana saja, yaitu sebelum kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Apakah memang pernah ada orang di Nusantara yang mengatakan bahwa Wali Songo adalah mitos, hanya cerita fiktif belaka? Dan apakah juga sudah pernah ada orang di Nusantara yang mengatakan bahwa duriyah Wali Songo sudah tidak ada karena nasabnya sudah terputus? Artinya bahwa duriyah Wali Songo itu nggak punya keturunan, nggak ada anak cucu Wali Songo, nggak ada. Ini sebelum kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, apakah memang pernah ada begitu, bahwa Wali Songo itu hanya cerita fiktif, mitos belaka? Yang kedua, apakah memang juga sudah pernah ada orang di Nusantara yang mengatakan bahwa duriyah, anak cucu Wali Songo, sudah tidak ada karena nasabnya sudah terputus semua? Tolong bantu untuk menjawabnya, tetapi ingat, sertakan bukti-buktinya. Kalau memang sudah pernah ada, maka akan kami lacak siapa tuh yang mengatakan seperti itu, kira-kira dari golongan mana atau orang mana. Kemudian, kalau memang belum pernah ada atau tidak pernah ada, apakah Anda tidak tersinggung sebagai orang Islam pribumi? Apakah Anda tidak marah sebagai orang Islam pribumi jika baru-baru ini muncul oknum-oknum yang mengatakan bahwa Wali Songo itu hanya mitos dan cerita fiktif belaka? Inilah yang sering didengung-dengungkan oleh kaum Wahabi. Orang-orang Wahabi sering mengatakan bahwa Wali Songo itu hanya cerita fiktif. Cerita fiktif, hanya mitos belaka, tidak benar. Tidak benar sama sekali, kata Wahabi. Kemudian muncul berikutnya, ada oknum yang mengatakan bahwa anak cucu duriyah Wali Songo sudah tidak ada karena sudah terputus. Coba mari kita renungkan. Ini ada dua pernyataan dari kelompok yang berbeda umat Islam di Nusantara. Yang pertama dihembuskan oleh kelompok Wahabi yang mengatakan bahwa Wali Songo itu hanya mitos belaka, dongeng-dongeng belaka, hanya cerita fiktif belaka, nggak ada bukti nyata, kata orang-orang Wahabi. Kemudian yang kedua, yaitu pernyataan dari oknum-oknum habaib yang mengatakan bahwa dzurriyyah atau anak cucu Wali Songo sudah tidak ada
Karena memang nasabnya sudah terputus dari jalur perempuan katanya. Kalau dua pernyataan ini kita renungkan, kita fikirkan, hampir sama. Hampir sama. Motifnya hampir sama. Ingin menghilangkan seluruh kiprah, seluruh perjuangan dan dakwah para wali songo di Nusantara. Syukur alhamdulillah ini buktinya masih ada sampai sekarang. Lah kalau seandainya bukti-bukti perjuangan dan dakwah wali songo itu sudah nggak ada, ini bahaya. Bahaya sekali. Mungkin nanti generasi ke depan, generasi bangsa kita menganggap bahwa memang wali songo itu hanya cerita fiktif, hanya mitos, hanya dongeng isapan jempol belaka. Nyatanya duriannya juga sudah nggak ada, anak cucunya nggak ada, tinggalan kitabnya juga nggak ada. Ini kan dua motif yang hampir sama, menghilangkan kiprah perjuangan dan dakwah wali songo. Oleh sebab itulah, kalau kita mengaku sebagai kaum muslimin di Nusantara yang selama ini meyakini bahwa perjuangan dakwah penyebaran Islam di Nusantara itu melalui wali songo. Itu keyakinan kita, akidah kita. Bahkan akidah kita, keyakinan kita bahwa duriyah wali songo itu masih lestari, masih ada terus. Bahkan nih, hampir semua kiai mengakui bahwa rata-rata para kiai di Nusantara yang mendirikan pondok pesantren itu rata-rata adalah ada jalur keturunan dari para wali songo. Lah, kalau kenyataannya dinafikan, ditiadakan, lalu bagaimana? Sedangkan ada seorang kiai yang berusaha berupaya untuk balik menyerang nasabnya Pak Alawi. Tetapi aneh, banyak kiai di Nusantara justru yang marah, menghina, menghujat pribumi sendiri. Lupa kalau duriyah wali songo dinafikan, ditiadakan. Ini upaya yang sangat jahat, sekali. Untung saja Masjid Agung Demak sebagai bukti perjuangan wali songo masih ada, masih berdiri. Di belakangnya makom para wali masih ada. Untung saja di Cirebon juga masih ada, di Banten juga masih ada bukti-buktinya. Sampai di makom-makom para wali itu masih ada, duriyahnya juga masih lestari. Lalu bagaimana kalau seandainya bukti-bukti sejarah perjuangan dari para wali itu sudah nggak ada? Masjidnya misalnya dihancurkan, makamnya dihancurkan misalnya. Waduh, ini sungguh sangat bahaya sekali. Oleh sebab itulah mari kita renungkan dan kita fikirkan bersama. Demikian wallahu ta'ala a'lamu bishawab.